Halo Sobat TKJ. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengecekan IP address pada komputer kita. Nah, ini biasanya ditanyakan atau dilakukan pengecekan oleh teman-teman TKJ tentunya ya, atau teman-teman yang ingin mengetahui IP address yang sudah tersetting pada komputer kita masing-masing. Nah, di sini kita ada sistem operasi Windows 11 ya. Jadi ini ada di Windows 11 yang sebenarnya kurang lebih sama dengan caranya jika pada Windows 10. Nah, ada berbagai cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang paling familiar atau umum adalah teman-teman bisa mengetikkan yang namanya command prompt di sini ya. Di sini ada menu command prompt. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya dari Windows 11 teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan di sini ya, klik kanan di sini, kemudian klik menu run, kemudian klikkan perintah cmd sama saja ya. Jadi nanti akan menghasilkan perintah seperti ini. Nah, di sini cara yang pertama adalah teman-teman ketikkan perintah ipconfig ya, IP configuration spasi slash all ya, semuanya di sini kita tampilkan. Nah, nanti di sini akan muncul terkait adapter-adapter yang ada pada jaringan kita. Nah, karena di sini kita menggunakan wireless, di sini teman-teman bisa melihat IP dari wireless kita adalah ini ya. Nah, ini adalah IP dari wireless kita. Nah, selain melihat IP, kita juga bisa melihat physical address atau MAC address ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat MAC address dari komputer kita atau laptop kita adalah yang satu ini. Nah, selain menggunakan perintah ipconfig yang tadi ini ya, kita bisa melakukan beberapa modifikasi. Nah, di sini kita clear dulu ya, kita CLS, ini perintah untuk clear. Nah, teman-teman bisa mengetikkan perintah ipconfig ya, ipconfig, kemudian kasih tanda pipe ya, kasih tanda pipe, kemudian find string findstr ya, kemudian kasih slash c titik dua address ya. Ini adalah perintah berikutnya. Nah, di sini ini akan melakukan pencarian string ya. Di sini address, jadi ada kalimatnya adalah yang kita tampilkan hanya ada bagian address. Nah, di sini lebih spesifik ya, tampilannya ini jadi lebih sederhana. Nah, ini adalah IP address kita, ini adalah MAC address. Ini adalah IP dari versi 6-nya ya. Tapi ini tidak kita pakai karena kita saat ini menggunakan IP versi 4 ini. Nah, sebagai perbandingan, ini adalah hasil tampilan dari menggunakan perintah find string ya, dan ini adalah ipconfig slash all. Jadi ini munculnya banyak. Nah, jadi itu adalah cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan perintah yang satu ini ya, yang satu ini, atau juga bisa menggunakan perintah yang satu ini. Kemudian cara yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan yang namanya PowerShell ya atau terminal ya. Di Windows 11, teman-teman klik kanan di sini, teman-teman klik saja di sini terminal ya, nanti akan muncul. Bedanya ini adalah PowerShell ya, yang tadi ini kita menggunakan command prompt dan ini kita menggunakan Windows PowerShell. Nah, di sini teman-teman silakan ketikkan get IP ya. Di sini ada perintah git, ketik saja gip, kemudian teman-teman enter, dan teman-teman akan tunggu hasilnya ya. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, di sini muncul IP address kita di sini ya. Ini berikut dengan network gateway dan DNS servernya juga. Nah, ini muncul. Nah, dengan perintah yang sama, teman-teman bisa menggunakan perintah yang satu lagi ya, atau get net IP configuration. Ya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini juga untuk menghasilkan hasil yang sama. Jadi, teman-teman bisa menggunakan GIP ini, kemudian bisa menggunakan get net IP configuration ini. Nah, teman-teman akan menemukan IP address-nya juga di sini ya. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga ya, ini adalah yang kedua. Yang ketiga teman-teman bisa menggunakan cara yang paling umum ya. Teman-teman bisa klik kanan di sini ya. Kemudian di bagian network wireless kita atau pada local area network, kemudian silakan klik network and internet setting. Nanti akan muncul seperti ini, kita pilih jaringan kita karena kita menggunakan wireless ya. Di sini nanti teman-teman pilih yang namanya WiFi properties kita yang ke sini ya. Nah, di sini kemudian teman-teman akan menemukan IP address kita adalah di bagian IP versi 4 ini. Nah, ini kurang lebih di Windows 10 juga bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nah, ini adalah IP address kita pada komputer kita, teman-teman bisa lihat. Ini bisa ada cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan menu dari command prompt lagi ya. Jadi teman-teman silakan ketik di sini, cmd ini dikeluarkan. Teman-teman bisa ketik ncpa.cpl ya dari sini.
ya dari command prompt nanti akan muncul seperti ini. Mimin close ya. Atau teman-teman dari Windows R ini ya, teman-teman ketikkan saja di sini ncpa ya, cpl. Ini akan memunculkan network configuration, network connection. Teman-teman nanti di sini tinggal klik kanan di network yang kita ingin cek IP-nya ya. Kebetulan kita menggunakan jaringan wireless. Kalau teman-teman menggunakan LAN berarti teman-teman dari sini ya. Nah ini udah nggak asing lagi pasti harusnya. Teman-teman klik kanan, kemudian ke teman-teman klik status di sini. Kemudian di sini silakan klik detail ya. Nanti di sini akan muncul tampilan IP address kita. Nah IP address kita adalah yang satu ini. Nah, ini adalah cara yang keempat ya. Kemudian selain ini teman-teman bisa menggunakan cara berikutnya ya yang sederhana adalah teman-teman klik kanan, teman-teman buka Task Manager atau teman-teman silakan klik kanan dari menu Windows ini, kemudian teman-teman pilih Task Manager ya di sini ya, di sini. Nah, kemudian teman-teman masuk ke menu Performance ya di sini, menu Performance. Kemudian di bagian jaringan ini, di bagian jaringan WiFi ini teman-teman akan menemukan IP address-nya di sini ya, 172 sekian sekian. Ini adalah IP versi 4 kita. Jadi ini adalah teknik untuk kita mengetahui IP address yang sudah tersimpan atau yang tersetting pada jaringan komputer kita pada sistem operasi Windows 11 ya. Ini kurang lebih di Windows 10 juga bisa teman-teman gunakan caranya ya. Ada berbagai cara teman-teman bisa menggunakan dari sini ya, dari command prompt. Teman-teman mau menggunakan PowerShell juga bisa ya. Silahkan menggunakan cara yang teman-teman familiar dan suka saja.